Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sebagai Channel, sahabat pejuang seluruh Nusantara, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Sahabat pejuang seluruh Nusantara, jika kita berjalan-jalan ke suatu tempat atau suatu daerah, kemudian kita merasa lapar, hal yang pertama kita cari tentunya adalah rumah makan atau warung makan. Dan kali ini kita akan meliput sekelumit cerita tentang kuliner, yaitu dengan Bapak Kumis, pengusaha warung kecil-kecilan sahabat semua di Tanjung Selor Timur, Kalimantan Utara, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muji, biasa dipanggil Pak Kumis. Saya berasal dari Trenggalek, merantau datang ke Kalimantan sekitar tahun 92. Ya, pengen merubah nasib lah. Ketemu jodoh di Selimau 1, menikah tahun 96. Alhamdulillah sekarang sudah punya anak 3, punya cucu 1. Saya mulai usaha kuliner ini belajar dari kakak saya sekitaran tahun 94-95. Setelah menikah saya berusaha sendiri jualan sate keliling sampai tahun 2003. Habis itu pulang ke Jawa, terus merantau lagi ke Tenggarong. Nah, di Tenggarong mulai tahun 2004 saya mulai merintis usaha kuliner seafood, seri laut, bebek goreng, ayam goreng. Nah, itu saya belajar juga dari teman. Kebetulan teman saya berbaik hati mengajari saya terus semua resepnya. Nah, awal tahun 2015 saya memutuskan untuk pulang kampung ke Bulungan karena mertua, orang tua saya semua saudara saya di Bulungan. Nah, pulanglah saya ke Bulungan. Kebetulan anak saya sekolah di Bulungan yang perempuan. Baliklah saya ke sini, ya konsekuensinya ya itu. Usaha mulai dari nol lagi, jatuh bangun, cukuplah penderitaan. Asal muasalnya atau awalnya saya terjun ke dunia kuliner ini, usaha di bidang kuliner ini, karena kebetulan basic saya itu senang memasak. Nah, waktu itu cari kerja bangunan juga susah, gajinya juga kecil. Itulah saya banting setir akhirnya. Nah, kebetulan ada pengalaman saya. Nah, disitulah saya mulai menata dari nol, istilahnya lah, merintis. Istilahnya jungkir balik, buka warung, tutup lagi, buka warung, tutup lagi, ya itu. Kalau untungnya jangan ditanya, ruginya iya. Tapi kita berusaha ini kan, yang penting kita berusaha aja lah. Namanya rezeki ini kan ada yang ngatur, tinggal kita mau cari apa enggak. Ya, tantangannya orang usaha kuliner ini kan ya, pertama kita harus cari pelanggan. Namanya cari pelanggan kan susah. Kita kenalkan makanan kita ini, produk kita ini kan susah. Ada yang cocok di lidahnya dia, enggak cocok di lidah kita. Ada yang lidahnya cocok masakan kita, cuma harganya ini kan kita kadang harus menyesuaikan. Ya, kalau namanya kita usaha di bidang kuliner ini ya kendalanya pasti ada, namanya tantangan. Tapi menurut saya itu sebagai tantangan. Ya, kadang kendalanya di bahan bakunya, kadang harga ayam ini yang terlalu melonjak tinggi. Tapi ya kita jualnya juga masih segitu. Tapi ya mau bagaimana lagi, daripada tidak jualan kita tidak mendapat untung biar sedikit. Namanya bahan bakunya naik, otomatis dari segi keuntungan ya turun berapa persen. Terus yang kedua, kendalanya sini ya, istilahnya namanya di kampung, istilahnya ya yang beli terbatas, tidak seperti di kota-kota besar. Nomor tiganya yaitu kalau sudah hujan, wassalamualaikum sudah kalau sudah hujan. Tapi ya semua itu disyukuri.
Kalau untuk sekedar makan ya mungkin masih bisa lah, biar hujan ke apa tetap namanya hidup, tetap dikasih rezeki. Yang penting kita sabar aja, insya Allah lah. Ya kalau masalah senangnya kita jualan kuliner itu karena saya memang senang untuk memasak itu, istilahnya bikin nasi goreng, bikin apa, saya senang. Jadi kerjaan itu saya nikmati, saya syukuri dengan hati yang senang. Nah kalau masalah untungnya banyak ya senang, siapa yang tidak mau untung banyak. Cuma ya itu namanya usahanya kecil, masa untungnya mau banyak, dapat dari mana. Ya kalau masalah omset, istilahnya omset kotor loh, ini pendapatan kotor dalam satu malam ya, kalau pas rezekinya orang-orang yang beli rame ya bisa dapat 1,5 juta, 1,300.000 tiap hari. Pas sepi namanya jualan, nah pada pasang surutnya kadang turun 3%, 2% biasa gitu. Ya kalau di warung saya nih Pak Mas, istilahnya warung Pak Kumis namanya, ini produk istilahnya masakan apa yang orang paling suka beli di tempat saya ini ya, pertama sate, katanya sih enak, beda sama yang lain. Terus kan macam-macam, ada soto, ada nasi lalapnya, ada yang penyet, ada mie goreng. Ya itu katanya pelanggan sih, kalau saya sendiri ya perasaan saya biasa aja. Sama kalau nasi gorengnya bilangnya Portugal porsinya ini, porsi tukang gali artinya. Ya kalau mungkin orang habis kerja berat ya pas lah itu ya, karena saya pernah merasakan bagaimana rasanya jadi kuli, sampai sekarang pun masih jadi kuli ya. Kita ini bukan kita nggak menggurui atau gimana Mas ya, namanya kuliner ini kalau bagi yang muda-muda kalau pengen buka usaha atau di bidang kuliner itu sangat menjanjikan untuk kedepannya. Soalnya Kaltara ini kan tambah ke depan tambah maju, penduduknya tambah banyak, otomatis peluangnya di kuliner ini sangat besar. Tergantung dari istilahnya individunya lah, bagaimana cara memanage istilahnya, mengenalkan masakannya atau konsepnya gitu. Ya kalau istilahnya kita, harapan kita masyarakat kecil ini Mas ya, istilahnya pengusaha kuliner inilah yang bergerak di bidang kuliner ini ya, kalau bantuan atau untuk nambah modal membesarkan usaha itu, kalau pemerintah mungkin ada bantuan bisa lah ya, mudah-mudahan dibantulah sama pemerintah gitu, untuk modal usaha, istilahnya mau rehab warung kah apakah, yang dengan harapan kita ya bunganya ringan, angsurannya ringan, bunganya kecil gitu Mas. Nah kalau masalah pengunjung atau pembeli di warung Pak Kumis ini sekitar jam 5, setengah 6 mulai rame, karena ya kebetulan di Selimau ini kan tempat warung Pak Kumis ini kan tempat pemukiman ya, rata-rata orang pekerja semua, PNS, polisi, pegawai-pegawai kantoran. Jadi ya setengah 5, jam 5 sampai jam 9 lah, itu agak lumayan lah pengunjung. Kalau sudah agak malam ya maklum lah, namanya juga di pinggiran kota ya agak berkurang. Sahabat pejuang, sahabat Subagi Channel, itulah sekelumit cerita dan harapan dari Bapak Kumis, itu warung sate, warung nasi goreng Portugal. Semoga apa yang menjadi harapan beliau bisa tercapai. Pada intinya semoga keluarga beliau selalu sehat walafiat
dan juga diberikan rezeki yang halal dan berkah buat beliau dan keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Bagi sahabat pejuang yang ingin menjalankan bisnis ini, usaha ini, semoga apa yang beliau ceritakan menjadi referensi untuk kita semua sahabat. Cukup sekian sahabat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.